Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mata kuliah adalah SO Sistem Operasi. Ini adalah mata kuliah yang kemarin sudah saya jelaskan. Ini adalah mata kuliah teori yang nggak ada prakteknya. Kita bayangkan bagaimana kira-kira komputer bekerja, gitu ya. Jadi mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir itu kita adalah bayangkan, mengira-ngira kira-kira bagaimana komputer bekerja, gitu. Emang ada prakteknya itu, tapi cuma instalasi SO saja. Jadi kita bagaimana kita menginstal Windows di laptop, itu aja. Yang lainnya adalah teori, gitu. Dan ini maaf ya, karena ini teori adalah harapan saya itu untuk kalian itu lebih fokus ya dalam kuliah ya. Karena kalau ada praktek itu enak. Karena nggak ada praktek, kita harus lebih fokus. Oke, untuk materi-materinya. Yang pertama, ini kita adalah pengertian sistem komputer. Berarti ini adalah komputer secara umum. Komputer itu isinya apa saja, kira-kira gitu ya. Ada hardware, ada software. Itu. Kemudian instalasi software. Ini lebih ke instalasi SO. Yang tadi saya katakan kita ada praktek 1, cuma instalasi SO saja. Ini SO-nya adalah Windows. Yang familiar dengan kita. Oke. Yang berikutnya adalah struktur SO. Dalam SO itu kira-kira isinya apa saja? SO itu adalah mengontrol atau menjalankan hardware juga software. SO bawahnya ada kernel, bawahnya lagi ada hardware, berarti jalankan hardware-nya. Kemudian SO atasnya itu ada aplikasi, ada user. Berarti itu adalah bagaimana SO menjalankan aplikasi. Aplikasi itu nanti dijalankan oleh user, berada dalam SO tapi dijalankan oleh user, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah manajemen proses. Adalah bagaimana SO itu mengatur proses di komputer. Banyak proses dalam satu waktu, kira-kira bagaimana itu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nggak ada yang hang, nggak ada yang deadlock, gitu ya. Ini adalah bagian dari ini adalah tugas dari SO, di mana ini adalah proses di dalam CPU. Berikutnya ini adalah thread. Dan ini adalah ini ya. Thread adalah bagaimana SO itu adalah membagi proses atau perintah dari user itu ke dalam bagian-bagian lebih kecil. Contohnya gini ya. Misalkan kita mengakses sebuah web. Sebuah web ya. Otomatis kita ngirim data ke server. Ngirim data itu dibagi dalam thread sendiri. Kemudian server ngirim data ke user atau komputer klien. Nah, pengiriman itu adalah dimasukkan atau dibuat di dalam sebuah thread sendiri. Gitu ya, seperti itu. Kemudian pengiriman dari server ke user atau klien ya, ada teks, ada gambar. Ya, teks dan gambar ini bisa juga dibuat dalam thread sendiri. Gitu seperti itu. Oke, berikutnya adalah penjaringan CPU. Ini adalah katanya dengan bagaimana CPU memproses sebuah data atau sebuah perintah, gitu ya. Oke, ini berarti kaitannya juga dengan memori juga. Oke, berikutnya ini adalah sinkronisasi proses. Ini adalah bagaimana proses itu disinkronkan supaya nggak crash, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah deadlock, tadi yang hang tadi. Bagaimana kita atau SO itu menjaga supaya proses itu nggak hang, gitu. Oke, mungkin ini adalah sedikit gambaran tentang mata kuliah kita selama 1 semester ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita pertemuan terakhir sebenarnya ya. Tapi di sini saya akan mengulang dulu silabus dari awal sampai akhir ya, supaya kalian ingat ya. Oke, untuk mata kuliah sistem operasi ini, mata kuliah yang sebenarnya saya katakan
teori kita bayangkan ya, karena nggak ada prakteknya ya. Jadinya mata kuliahnya emang agak sulit tapi bisa dicerna. Oke, untuk silabus untuk mata kuliah ini sekedar mengingat. Sekali lagi, yang pertama adalah pengertian sistem komputer. Yang kemarin kita tentang hardware ya, hardware, software dan sebagainya, itu sistem komputer. Yang kedua, kita installasi software. Kita kemarin install Windows, gitu ya. Kita coba beberapa mahasiswa kita nyoba ke depan dan alhamdulillah selesai gitu ya. Dan waktunya karena nggak cukup nggak bisa semuanya. Oke. Yang ketiga, kita struktur SO. Ada SO, bawahnya ada kernel, ada hardware, atasnya ada aplikasi, ada user. Kemarin dulu ya, masih ingat ya? Oke. Kemudian ada manajemen proses. Berarti proses yang dijalankan oleh CPU, gitu ya. Di mana prosesnya dari input masuk ke memori dulu, baru ke CPU, gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah thread. Dasar dari CPU. Ini adalah pembagian dari apa ya? Sebuah proses atau perintah dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang ngirim data, ada yang nerima. Ini adalah thread. Yang berikutnya adalah penjadwalan CPU. Bagaimana CPU itu menjalankan sebuah proses, gitu ya. Banyak proses, bagaimana bisa dijalankan, tapi enggak hang. Dulu baca hang, kalau bahasa kalian nge-lag gitu ya. Itu, ini di sini ini. Kemudian berikutnya adalah sinkronisasi proses. Ini khusus di CPU, ini secara umum di SO. Hampir sama. Bagaimana supaya proses itu enggak crash, enggak hang, enggak nge-lag gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah deadlock. Deadlock adalah hang ya. Bahasa ilmiah, bahasa kemudian adalah deadlock. Bahasa kita tadi nge-lag tadi ya. Oke. Berikutnya adalah manajemen memori. Yang kemarin kita bicara ada RAM, ada cache, ada virtual, ada register, gitu ya. Kalau di atas ada register, ada cache, ada RAM, ada virtual, gitu ya. Oke, berikutnya adalah virtual memory yang kemarin diambilkan dari hard disk ya, masih ingat ya. Settingnya kemarin kalau nggak salah Rian nyoba langsung ya settingnya ya di laptopnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah manajemen dunia penyimpanan. Ini minggu kemarin kita bicara bagaimana hard disk SSD itu disimpan, mengelolanya bagaimana. Di mana yang mulai adalah SO dan yang terakhir adalah manajemen input output. Ini adalah materi terakhir pada minggu ini. Dan ini agak enak daripada yang lainnya, gitu ya. Kita membayangkannya nggak banyak-banyak. Kenapa nggak banyak, Pak? Kita sudah langsung menggunakan. Beda dengan atas-atas ini ya, kita membayangkan memori bagaimana ya kerjanya ya, CPU bagaimana ya. Kalau ini enggak, gitu. Oke ya, ingat ya, bisa dimengerti ya. Oke, sekarang kita langsung ke materi pada hari ini. Oke, manajemen perangkat input output. Kalau kita lihat gambarnya ya, ini adalah gambar input, gambar output. Input kita akrab ya, ada keyboard, kemudian ada yang gamer, ada joystick yang gamer gitu ya. Kemudian ada barcode reader yang biasa ke supermarket pasti tahu gitu ya. Tapi sekarang kita sudah jarang tahu ya. Kenapa? Kita beli sesuatunya dari rumah. Kita nggak ngerti barcode ini ya. Di mana ini ya? Selama komputer bisa baca keyboard, berarti bisa baca ini. Karena koneksinya itu juga di keyboard. Gitu ya. Kemudian output yang paling banyak kita temui ya, ada ini kalau kita bahasakan speaker gitu kira-kira boleh nggak? Nggak masalah ya, speaker gitu ya. Bedanya adalah speaker di telinga, gitu ya. Oke. Kemudian ada printer, ada monitor. Ini ada printer yang asli, printer ASI. Kemudian ini ada monitor. Oke ya, ini adalah contoh dari input output yang tiap hari kita gunakan, kita lihat.
Jadi ini nggak ada masa sama sekali. Oke, sekarang kita ke kemampuan yang diharapkan setelah kuliah atau gini. Kira-kira setelah kuliah ini mahasiswa harus bisa apa? Gitu ya. Setelah nanti kita bicara manajemen input output ini, kira-kira mahasiswa itu harus bisa apa? Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke. Yang pertama, ini adalah mahasiswa bisa paham dan jelaskan perangkat I/O. Paham dan bisa menjelaskan. Kita teori ya, berarti paham dan bisa menjelaskan. Gitu. Kemudian yang kedua, paham dan bisa menjelaskan jenis-jenis atau macam-macam I/O. Gitu ya. Yang ketiga, ini adalah bisa memahami dan menjelaskan tentang organisasi perangkat keras, perangkat lunak I/O. Di mana I/O ada perangkat keras, berarti barangnya itu ya. Perangkat lunak berarti drivernya. Ada yang pernah dengar kata-kata driver komponen komputer? Pernah ya? Oke. Kita adalah dari perangkat lunaknya. Oke ya. Adalah hal-hal yang harus diketahui mahasiswa setelah kuliah ini. Oke, berikutnya adalah kita ke pendahuluan teori ya. Kita teori ya. Oke. Kita di dunia pendidikan itu banyak teori ya. Oke. Ini adalah pengertian dari manajemen input output ya. Manajemen input output. Manajemen berarti ngatur ya. Input output berarti perangkat I/O, kira-kira gitu ya. Berarti kalau manajemen input output berarti bagaimana SO mengatur input output gitu ya, kira-kira gitu ya. Dari segi kata-kata ini bisa dipahami ya. Jadi kayak kemarin ya, kalau kita lihat Mas Suruh menjelaskan sesuatu, bacalah, pahami kata-kata itu artinya apa. Kalau ini manajemen I/O berarti bagaimana mengatur input output, itu aja. Udah selesai gitu ya, udah selesai kan, sederhana sekali kan. 3 kata jawabannya cuma 4 kata ya, bagaimana mengatur I/O, udah selesai gitu ya. Oke, kemudian berikutnya ini adalah contoh perangkat I/O yang sekali lagi tiap hari kita gunakan, input output. Sebutkan perangkat input di komputer. Sebutannya aja. Ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada barcode, ada joystick. Kira-kira gitu ya, seperti itu. Kemudian sebutkan output pada komputer. Ada monitor, ada printer, ada speaker, ada headphone gitu ya. Di mana ini juga sama dengan speaker ya. Berarti ini kecil di telinga langsung gitu aja ya. Gitu aja. Beda bentuk, beda posisi, tapi fungsinya sama, namanya beda gitu ya. Oke, ini adalah contoh perangkat I/O. Yang berikutnya ini adalah kita bicara tugas SO kaitannya dengan I/O. Tugas sistem operasi kaitannya dengan perangkat I/O gitu ya. Oke, yang pertama tugas SO adalah mengambil data masukan dari perangkat input. Volume sebenarnya ya itu nggak mengambil ya, sebenarnya nggak mengambil ya. Kenapa nggak ngambil? Begini ya, ada keyboard, kita ketik itu ya, ketik bla 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 gitu ya. Otomatis kan ada perintah ke SO, ini loh ada inputan. Berarti ini sudah masuk ke SO, ini ada inputan. Kemudian oleh SO ini adalah diteruskan ke CPU. Sebelum ke CPU ini berarti ditempatkan di memori ya, seperti itu. Jadi sini itu nggak mengambil, tapi ini data ini sudah dikirim, diterima SO, kirimkan ke CPU lewat memori dulu. Memorinya berarti urutannya RAM, kemudian jika nggak cukup berarti di sini ada virtual, gitu. Setelah RAM di sini adalah cache,
setelah case gitu ya. Ini berada dalam CPU, ini fisiknya berada dalam CPU, tapi di luar intinya CPU. Kalau ini adalah yang RAM itu ya. Yang virtual ini berarti kemarin di HD, gitu ya. Oke, yang kedua memeriksa status perangkat I/O. Kalau kita mau mencetak ke printer, mau nggak mau otomatis atau SOP-nya, SO ini akan ngecek printer, kira-kira siap enggak, printernya ada enggak, gitu ya. Kalau pengen lihat itu, saat kita mau ngeprint, coba printernya dimatikan, pasti ada komentarnya ya. Yang beri komentar ini adalah SO ini dari proses meriksa status I/O, gitu ya, bisa dipahami ya, sederhana sekali. Oke, yang ketiga adalah mengelola perangkat keras dan juga perangkat lunak dari SO. Perangkat keras berarti barangnya, perangkat lunak berarti tadi drivernya tadi ya. Setiap I/O pasti ada drivernya. Drivernya berada pada chip atau chipset. Kalau chipset itu bahasanya orang komputer ya. Kalau bahasanya orang elektro itu adalah IC. Jadi IC atau chip itu sama. Cuma bedanya IC itu yang ngomong orang elektro, chipset berarti orang komputer. Kira-kira gitu ya, kira-kira ya. Jadi sama itu. Oke, ini adalah tugas SO dalam kaitannya dengan perangkat I/O. Berikutnya ini adalah peran SO dalam sistem I/O. Peran SO dalam I/O. Peran sistem operasi dalam input output. Oke ya. Yang pertama sebagai penyangga buffer. Buffer ini bahasa lain dari memori ya. Bahasa lain dari cache, bahasa lain dari memori. Kalau dengar buffer, oh berarti ini adalah memori tapi adanya di hard disk. Rata-rata gitu ya. Oke. Ini adalah yang pertama, penyangga, menampung data sementara dari perangkat I/O. SO nampung itu, nampungnya di mana? Jelas di RAM ya. Itu. Oke, yang kedua, spooling, meletakkan semua perintah pada penyangga. Berarti ini prosesnya ya, proses meletakkan perintahnya. Gitu. Oke, yang ketiga, adanya penjadwalan. Penjadwalan pemakaian I/O. Kalau kita mau ngeprint, kita merintah 3 kali. Kenapa bisa urut Pak? Kenapa nggak nge-lag atau hang? Ya karena ada penjadwalan ini, dimana yang dilakukan oleh SO. Perintah datang, kerjakan. Perintah datang lagi, itu mau nggak mau harus menunggu, gitu ya. Kalau printer, kalau speaker bagaimana Pak? Kalau speaker, kira-kira bagaimana kalau speaker? Menunggu nggak? Nggak perlu nunggu ya, tapi langsung masuk bisa ya. Cuma suaranya double tabrakan gitu seperti itu. Bedanya itu ya. Printer mau nggak mau nunggu, kalau speaker itu bisa langsung masuk. Walaupun nanti suaranya juga nggak garang gitu ya. Oke. Artinya adalah menyediakan driver perangkat umum. Maksudnya gini ya. Perangkat umum itu perangkat yang ini emang sudah harus ada di komputer. Contohnya mouse keyboard. Itu kan memang harus ada ya. Ini sudah ada otomatis, ini adalah dikenali oleh SO. Atau printer lama juga sudah masuk sebenarnya. Itu nggak perlu lagi, itu sudah bisa. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan driver perangkat yang khusus. Ini adalah perangkat-perangkat yang SO itu nggak kenal langsung, tapi harus diinstal sendiri drivernya. Contohnya soundcard yang berkelas, itu butuh driver sendiri. VGA butuh driver sendiri. Printer-printer terbaru itu biasanya butuh sendiri printer terbaru. Tapi biasanya ya, kalau ada perangkat tahun ini ada perangkat SO nggak kenal, maksudnya harus driver sendiri gitu ya. Berikutnya ada SO baru, itu biasanya sudah kenal, sudah disertakan di SO yang baru untuk drivernya, gitu ya. Jadi
Driver itu bahasa mudahnya adalah software untuk menjembatani antara SO dan IO, gitu ya, supaya kenal, kira-kira gitu ya. Oke, ini adalah peran SO dalam IO. Ini adalah organisasi sistem IO. Cuma ada dua. Organisasi yang pertama hardware, yang kedua sederhana sekali ya. Kenapa sederhana? Kita nggak mikir tekniknya. Kalau kita mikir tekniknya, kita agak pusing ya. Kenapa pusing? Hardware IO rata-rata itu PCB-nya, atau PCB ya, itu lebih dari satu, double. PCB itu adalah sirkuitnya yang banyak chipnya itu loh, banyak komponennya itu loh, banyak komponennya dan namanya PCB gitu ya. Itu adalah double, dan masing-masing PCB itu ada komponennya, ada bukan komponennya, ada apa ya? Ada jalurnya. Makanya kalau oke ya, langsung aja. Ini adalah SO, maaf, organisasinya ada perangkat keras juga perangkat lunak. Kemudian ini adalah organisasi hardware-nya seperti ini. Ada monitor, ada prosesor, kemudian ada ID, ada expansor dan sebagainya. Oke, kemudian ini adalah untuk organisasi kedua adalah langsung aja ya, adalah untuk software-nya. Sebenarnya ini tadi adalah untuk drivernya ya, drivernya. Hardware perangkat kerasnya, software adalah drivernya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Jenis-jenisnya pasti ada apa aja? Oke ya, IO jenis apa saja? Oke ya, itu secara umum itu sama saja ya. Kenapa sama saja? Input itu kan paling mouse, keyboard, scanner gitu itu ya. Itu walaupun ada yang mengatakan ada jenisnya, tapi secara umum sebenarnya itu adalah sama, gitu ya. Kemudian output itu juga secara umum juga sebenarnya juga sama, walaupun ada juga yang mengatakan beda gitu ya, tapi secara umum adalah sama, gitu ya, seperti itu. Oke, yang lain, silakan. Kevin, ngantuk Kevin. Oke, silahkan. Rian Tatas biasanya tanya, silahkan Rian Tatas. Bagus. Silakan Gus. Bagaimana perangkat lunak sistem IO digunakan? Oke ya, bagaimana perangkat lunak SO digunakan? Itu yang digunakan adalah SO. SO adalah driver tadi ya. Ada drivernya itu adalah untuk mengenalkan antara SO dengan IO. Nah itu adalah SO kalau ada perintah ya, ada perintah menggunakan output itu ya, maka otomatis ISO akan ngecek ke output, ngeceknya lewat software tadi, seperti itu ya. Jadi yang dijalankan adalah SO-nya lewat driver tadi. Drivernya ini adalah untuk mengenalkan chipset yang ada di outputnya, gitu. Oke, yang lain silahkan. Revi, Umi. Saya Pak. Oke, silahkan.
manajemen perangkat input output itu penting dalam sistem operasi. Oke ya, kenapa manajemen itu penting dalam operasi? Oke ya, yang pertama atau yang jelas itu adalah untuk menghindari nge-lag. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya proses-proses itu bisa dikerjakan semuanya dengan baik. Dengan manajemen kemarin proses itu seperti itu. Garis besarnya dua itu garis besarnya. Gitu ya. Oke. Walaupun mungkin banyak pendapat yang lain, tapi garis besarnya adalah itu. Untuk bagaimana proses itu supaya bisa berjalan dengan baik semuanya gitu. Oke, silahkan, masih ada sedikit waktu. Oke ya. Silahkan. Sebelum berakhir waktunya ya. Oh, enggak ada pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan, sekarang saya yang tanya pada kalian ya. Oke. Pertanyaan saya cuma ada tiga ya. Oke, yang pertama, coba jelaskan apa pengertian manajemen I/O yang tadi kita bahas di awal. Bagaimana cara mengatur input output? Oke ya, sederhananya ya. Tadi saya katakan ya, 3 kata dijawab dengan 4 kata. Manajemen I/O, sebenarnya bagaimana mengatur input output. Sederhana sekali ya. Pasti besok kalau UAS keluar bisa jawab ya. Oke. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis dan juga macam I/O. Jenis macam I/O. Oke, input ada keyboard, ada mouse, ada tadi yang barcode tadi ya, ada scan juga. Untuk outputnya, yang sederhana speaker, monitor, headphone, proyektor gitu ya. Oke, itu yang biasa kita temui ya. Oke. Kemudian yang ketiga, organisasi perangkat keras juga perangkat lunak. Betul, hardware-nya yang mana hardware-nya? Yang mana hardware-nya tadi? Perangkat kerasnya berarti fisiknya ya, fisiknya. Berarti barangnya, asli barangnya. Kalau sumbernya berarti SO-nya. Kalau tadi kita sebut dengan drivernya ya. Driver dari input output itu tadi gitu. Oke ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi, sekali lagi ada pertanyaan lagi. Nggak ada? Oke ya. Oke, jika nggak ada, oke, untuk kuliah hari ini materi organisasi I/O sudah selesai. Dimana tadi kesimpulan ini ya, bagaimana pengertian manajemen I/O. Manajemen I/O adalah bagaimana mengatur I/O. Kemudian macam-macam I/O, ada input output tadi ya, seperti itu. Kemudian organisasi perangkat keras dan juga perangkat lunak. Perangkat keras itu berarti fisiknya, perangkat lunak adalah software-nya. Software-nya ini adalah drivernya tadi seperti itu, gitu ya. Oke, deal nggak ada pertanyaan lagi? Oke, ini sudah pertanyaan. Ini sudah kuliah kita terakhir untuk semester ini. Oke ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.